wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari kelompok 3. Baik, di sini kelompok kami akan membahas tentang sediaan salep, di mana pengertian salep sendiri itu berdasarkan Farmakope edisi 3 tahun 1979. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Sedangkan berdasarkan Formularium Nasional edisi 2, salep adalah sediaan berupa massa lembek, mudah dioleskan, umumnya berlemak dan mengandung obat. Digunakan sebagai obat luar untuk melindungi atau melemaskan kulit dan tidak berbau tengik. Kemudian berdasarkan Ansel, salep adalah preparat setengah padat untuk pemakaian luar yang dimaksudkan untuk pemakaian pada mata, dibuat khusus dan disebut salep mata. Baik, selanjutnya adapun komposisi salep. Komposisi salep terdiri dari bahan obat atau zat aktif dan basis salep atau biasa dikenal dengan zat pembawa bahan aktif. Selanjutnya yaitu metode pembuatan. Salep dibuat dengan dua metode umum, yaitu metode pencampuran dan metode peleburan. Metode untuk pembuatan tertentu terutama tergantung pada sifat-sifat bahannya. Adapun metode yang pertama yaitu metode pencampuran. Dalam metode pencampuran, komponen dari salep dicampur dengan segala cara sampai sediaan yang rata tercapai. Adapun yang kedua yaitu metode peleburan. Pada metode peleburan, semua atau beberapa komponen dari salep dicampurkan dengan melebur bersama-sama dan didinginkan dengan pengadukan yang konstan sampai mengental. Bahan yang mudah menguap ditambahkan terakhir bila temperatur dari campuran telah cukup rendah dan tidak menyebabkan penguraian dan penguapan dari komponen. Adapun pertimbangan dari sediaan salep yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama laju penglepasan yang diinginkan bahan obat dari salep. Yang kedua itu keinginan peningkatan dasar salep atau speed perebutan dari obat. Yang ketiga itu jangka lama pendeknya obat stabil dalam dasar salep, dan yang terakhir itu dipertimbangkan pengaruh obat terhadap kekentalan atau hal lain dari dasar salep. Baik, selanjutnya yaitu ada evaluasi salep, yang dimana yang pertama ada organoleptik. Tujuannya itu untuk memeriksa kesesuaian warna dan mana sedapat mungkin penampilan salep mendekati dengan spesifikasi sediaan yang telah ditentukan selama formulasi. Adapun prinsipnya yang dimana pemeriksaan warna menggunakan panca indera dan penampilan. Penafsiran hasilnya ada warna dan penampilan memenuhi spesifikasi formulasi, yaitu dimana disesuaikan dengan spek sediaan yang dibuat. Adapun yang kedua itu isi minimum, yang dimana tujuannya untuk menentukan kesesuaian isi minimum salep dalam wadah dengan bobot yang tertera dalam penandaan dan volume kelebihan yang dipersyaratkan dalam Farmakope Indonesia edisi 4. Adapun prinsipnya yaitu pengukuran isi sediaan salep dalam wadah dilakukan dengan menghitung selisih bobot salep dalam wadah dengan bobot wadah yang telah dikeluarkan isinya. Adapun selanjutnya yaitu yang ketiga uji kebocoran, yang dimana tujuannya itu untuk memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan sediaan. Adapun prinsipnya itu 10 tiup sediaan dibersihkan dan dikeringkan baik-baik bagian luarnya dengan kain penyerap. Lalu tiupnya diletakkan secara horizontal di atas kain penyerap di dalam oven dengan suhu yang sudah diatur pada 60 derajat Celcius selama 8 jam. Hasilnya itu tidak boleh terjadi kebocoran yang berarti selama atau setelah pengujian selesai. Abaikan bekas salep yang diperkirakan berasal dari bagian luar di mana terdapat lipatan dari tiup atau dari bagian ulir tutup tiup. Jika terdapat kebocoran pada satu tiup tetapi tidak lebih dari satu tiup, ulangi pengujian dengan 20 tiup tambahan. Uji memenuhi syarat jika tidak ada satupun kebocoran diamati dari 10 tiup uji pertama atau kebocoran yang diamati tidak lebih dari 1 dari 30 tiup yang diuji. Adapun yang keempat yaitu penentuan partikel logam pada salep mata. Dalam salep mata, yang mana tujuannya itu untuk membatasi jumlah dan ukuran partikel logam yang diperbolehkan dalam sediaan salep mata. Adapun prinsipnya itu partikel logam dalam salep mata ditentukan dengan penghitungan jumlah partikel berukuran 50 mikrometer atau lebih menggunakan alat bantu mikroskop.
Syarat atau penafsiran hasil yang dimana memenuhi syarat jika partikel dari 10 tiub tidak lebih dari 50 partikel dan jika tidak lebih dari 1 tiub mengandung 8 partikel. Jika persyaratan tidak terpenuhi, dilakukan penambahan uji sebanyak 20 tiub. Persyaratan dipenuhi jika jumlah partikel logam yang berukuran 50 mikrometer atau lebih besar pada tiap dimensi dari 30 tiub tidak lebih dari 150 partikel dan jika tidak lebih dari 3 tiub masing-masing mengandung partikel. Selanjutnya yang kelima yaitu ada uji homogenitas yang dimana tujuannya itu untuk menjamin kehomogenitasan suatu sediaan suspensi. Adapun prinsipnya yang dimana homogenitas itu dapat ditentukan berdasarkan jumlah partikel maupun distribusi ukuran partikelnya dengan pengambilan sampel pada berbagai tempat menggunakan mikroskop untuk hasil yang lebih akurat atau jika sulit dilakukan membutuhkan waktu yang lama. Homogenitas dapat ditentukan secara visual. Adapun penafsiran hasilnya yang dimana salep yang homogen akan memperlihatkan jumlah atau distribusi ukuran partikel yang relatif hampir sama pada berbagai tempat pengambilan sampel. Selanjutnya yang keenam yaitu uji pelepasan bahan aktif dari sediaan. Tujuannya untuk mengukur kecepatan pelepasan bahan aktif dari sediaan tersebut. Adapun prinsipnya yaitu mengukur kecepatan pelepasan bahan aktif dari sediaan gel dengan cara mengukur konsentrasi zat aktif dalam cairan penerima pada waktu-waktu tertentu. Adapun penafsiran hasilnya yang dimana bahan aktif dinyatakan mudah terlepas dari sediaan apabila waktu tunggu atau waktu pertama kali zat aktif ditemukan dalam cairan penerima semakin kecil. Dan ini tergantung dari pembawa, penambahan komponen lain, dan jenis cairan penerima. Dan yang ketujuh yaitu ada uji difusi bahan aktif dari sediaan salep. Tujuannya untuk mengetahui laju difusi bahan aktif, prinsip menguji difusi bahan aktif dari sediaan. Salep menggunakan sesuatu sel difusi dengan cara mengukur konsentrasi bahan aktif dalam cairan penerima pada selang waktu tertentu. Sekian, terima kasih.